Selamat siang semuanya. Gak semangat. Udah makan, udah dihibur DJ, tapi kurang semangat. Coba saya minta teman-temannya di sini boleh nggak tangannya dikedepanin dulu semuanya kayak gini. Semuanya dong. Ya, terus jarinya digoyang-goyang. Soalnya kan ini kebanyakan anak gaming kan. Biasa jarinya tuh suka capek gitu. Jadi harus digoyang biar tetap stay. Ya. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih Mas. Semangat banget pasti gue merah. Ya. Selamat siang rekan-rekan dari Tekno Indonesia. Terima kasih sebelumnya yang telah meluangkan waktu untuk hadir di peluncuran Tekno Pop-up 4 Series hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ade Batubara, selaku Brand Manager dari Tekno Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu dong? Nah, siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai produk terbaru dari Tekno, yaitu Tekno Pop-up Series. Siapa yang udah gak sabar pengen tahu smartphone gaming yang satu ini? Ada nggak yang udah pengen banget nyobain main game di Tekno ini? Yang sebelah kiri aktif banget ya, tepuk tangan dulu dong pada sebelah kiri. Oke, pada hari ini Tekno Indonesia secara resmi membawa Tekno Pop-up 4 Pro dan Tekno Pop-up 4 ke Indonesia, yang mana membawa banyak sekali peningkatan nyata dari seri sebelumnya, yang membuktikan bahwa Tekno Pop-up 4 series ini merupakan real gaming for youth. Ya, meskipun di sini kayaknya udah nggak youth lagi, tapi pastinya masih suka main game ya. Ya, nggak apa-apa, anggap aja masih youth semua ya. Nah, hadir dengan real power dengan MediaTek Helio G99 Gaming Pro chipset, menghadirkan performa gaming yang lebih nyata dan menakjubkan pastinya. Nah, dengan menggunakan fabrikasi 6 nanometer yang performa gaming menakjubkan sepanjang hari, tampilan layar yang smooth, streaming yang lancar, dan konektivitas yang cepat. Jadi buat teman-teman yang suka main game di sini dengan Tekno ini nggak perlu khawatir, karena layar itu smooth banget, nggak membuat mata kita sakit. Juga selain itu konektivitasnya itu cepat, jadi nggak yang suka buat emosi kalau nge-lag gitu biasanya ya. Nah, selain itu mengusung otak inti 8-core dikombinasikan dengan Hyper Engine 2.0 Lite Game Engine Tekno Pop-up 4 Pro dan Tekno Pop-up 4 mengoptimalkan CPU, GPU, dan memori untuk memastikan gameplay selalu lancar. Biasanya kan yang suka main game tuh masalahnya kalau nggak di konektivitas, connectingnya pasti ada di penuh nih full, jadinya nge-lag gitu ya. Tapi dengan Tekno Pop-up ini nggak perlu khawatir, semuanya lancar. Nah, jadi bisa lama di waktu main gamenya. Selanjutnya pada bagian display terdapat perbedaan di antara Tekno Pop-up 4 Pro dan Tekno Pop-up 4 ya. Pada Tekno Pop-up 4 Pro menggunakan panel layar AMOLED dengan ukuran 6.66 inch Full HD+. Ya, teman-teman tahu nggak AMOLED itu untuk apa? Ada yang tahu? Nah, jadi layarnya itu lebih sensitif, bener banget. Jadi tinggal diginiin aja tuh lancar main gamenya. Gak perlu capek nekan gitu ya, langsung. Dia sangat sensitif layarnya. Nah, kelebihan menggunakan panel layar AMOLED adalah perubahan grafisnya juga lebih halus, detail gambar lebih kaya, dan saat bermain game jadi lebih imersif pastinya. Selain itu, Tekno Pop-up 4 Pro juga sudah mendukung refresh rate hingga 90 Hz, di mana saat kita mencari informasi di media sosial pada layar dengan kecepatan refresh tinggi, menghadirkan pengalaman yang luar biasa mulus dan tanpa jeda. Jadi kalau kita googling itu pas balik lagi ke game, jangan khawatir nggak akan nge-freeze gitu kalau bahasa anak zaman sekarang gitu. Nah, berpindah ke Tekno Pop-up 4, di mana menggunakan panel layar IPS dengan ukuran 6.82 inch dengan tipe dot-in display dan juga sudah mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Jadi pada Tekno Pop-up 4 ini sendiri dengan kecepatan refresh tinggi menyediakan perangkat keras yang baik untuk memungkinkan pemutaran video HD. Yang suka nonton video ini cocok banget dengan Pop yang ini. Nah, gak hanya itu, salah satu hal yang paling penting dalam smartphone terutama untuk main game adalah baterai. Di mana Tekno hadir dengan baterai 6000 mAh pada Tekno Pop-up 4 Pro, memberikan pengalaman
kayak sambil rebah-rebahan, tiba-tiba si baterai udah penuh, udah ready lagi buat mainin. Nah, tetap mengusung baterai dengan kapasitas yang sama, yaitu 6000 mAh pada Tecno Pova 4, dapat bertahan hingga 881 jam dalam keadaan flight mode, 17 jam saat menggunakan Google Maps. Buat teman-teman yang gak suka hafal jalan kayak saya, kalau kemana-mana harus menggunakan map, ini tahan banget, gak perlu khawatir baterainya akan lowbat terus kita nyasar, karena dia tahan banget baterainya. Nah, bisa juga hingga 23 jam untuk browsing Facebook. Buat yang anak-anak sosial media banget ya, cocok nih. Dibekali 18W flash charge, Tecno Pova 4 dalam waktu 20 menit mengisi daya hingga 18% dan sekitar 55 menit untuk mengisi daya 50%. Gak hanya itu aja, pada Tecno Pova 4 Pro dan Tecno Pova 4 didukung teknologi Graphite Heat Dissipation yang berfungsi untuk mengurangi panas. Yang tadi udah saya jelaskan ya. Jadi kalau kita lagi main, itu gak usah khawatir HP-nya cepat panas. Biasanya itu kan kita suka bilang kalau aduh nih HP-nya udah cepat panas, apalagi kalau lagi di charger, sambil dimainin pasti panas, itu cepat rusak katanya, ngehang. Ini nggak perlu khawatir karena dia nggak akan panas saat penggunaan dalam jangka panjang seperti main game atau kalau kita nonton YouTube seharian. Nggak usah khawatir karena nggak akan panas. Pada Tecno Pova Pro memiliki area coverage yang lebih luas, yaitu 11.726 mm persegi, dan pada Tecno Pova 4 memiliki area coverage yaitu 7.818 mm persegi. Aduh, agak grogi nih dilihatin sama yang sebelah kiri. Maaf ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, dan gak kalah penting lagi, dual speaker dengan DTS audio technology disematkan pada Tecno Pova 4 Pro dan Tecno Pova 4 yang menghadirkan pengalaman suara yang lebih menggelegar saat main game atau mendengarkan musik. Jadi yang suka main game itu kan biasanya bisa saling komunikasi kan dengan teman di gamenya, ya retreat gitu kan. Jadi suaranya tuh jelas banget. Atau yang pengen sambil relax, like sambil main game sambil dengerin musik DJ kayak tadi, itu suaranya pasti bagus banget. Fitur nyata lainnya yang diunggulkan pada Tecno Pova 4 Pro dan Tecno Pova 4 hadirnya Z-Axis motor dan hardware briscope yang memberikan pengalaman lebih nyata saat bermain game action seperti PUBG Mobile. Nah, siapa yang masih ingat dengan Panther Engine 2.0? Ada yang ingat gak? Waktu itu pernah dijelasin? Gak ada yang tahu? Ya udah, kalau ada yang tahu biar saya kasih tahu aja. Fitur ini tetap dihadirkan memberikan pengalaman bermain game ke level yang lebih tinggi dibandingkan dari seri Pova sebelumnya. Jadi Tecno yang Core ini hadir lebih canggih pastinya dari yang seri sebelumnya, di mana 13 GB RAM dengan teknologi memori Fusion 8 GB sebagai RAM utama dan bisa diekspansi hingga 5 GB secara virtual yang membuat multitasking lebih nyata pada Tecno Pova 4 Pro dan Tecno Pova 4. Nah, ini adalah peningkatan multitasking yang diharapkan pengalaman dengan Tecno Pova 4 Pro dan Tecno Pova 4 ini lebih menjanjikan untuk para anak muda. Di sini sih sebenarnya untuk para anak muda, tapi lebih menjangkau ke semuanya nantinya ya. Nah, pada sektor kamera sendiri, kalau saya yang paling penting itu kamera sih. Pada sektor kamera sendiri, Tecno Pova 4 Pro dan Tecno Pova 4 disematkan 50 megapiksel, AI dual kamera dan juga front kamera 8 megapiksel. Teman-teman bisa bayangin 50 megapiksel itu berarti cerahnya sebagaimana gitu. Dan juga ada efek-efek bokehnya. Dengan setup kamera ini, Tecno Pova 4 Pro dan Tecno Pova 4 tetap bisa diandalkan untuk mengambil foto ataupun video dalam berbagai situasi pastinya. Cocok buat yang cewek-cewek, yang gamers cewek gitu kan, sambil main game. Bisa juga nih HP-nya berguna untuk foto selfie gitu. Nah, salah satu fitur yang kita berikan adalah perekaman video 1080p 60 fps yang biasanya dicari-cari pada anak muda yang suka banget ngupload Instagram story kayak saya contohnya ya. Siapa nih yang suka upload Instagram story? Sampai di titik panjang banget titik-titiknya. Ada yang suka nggak upload story kayak gitu? Saya. Oh, saya aja berarti ya. Iya, memang saya agak alay. Nah, Tecno Pova 4
bisa dilihat di belakang seperti ini ya. Menghadirkan pattern Whitman pattern yang terinspirasi dari visual gaming trending saat ini. Jadi desainnya itu bagus banget, emang udah anak gamers banget. Nah, terdapat 3 pilihan warna pada Tecno Pova 4 Pro, yaitu Uranolid, Uranol Grey, Rutile Orange, dan Fluorite Blue. Namanya emang agak sedikit membuat kita susah menyebutnya gitu ya. Nah, ini dia pilihan warnanya, bisa dilihat. Semua warnanya bagus-bagus ya. Ada yang mau nggak kalau dikasih gratis? Nah, gratis aja semua kenceng suaranya. Yang sebelah kanan mau nggak kalau dikasih gratis? Aduh, kayaknya kurang mengangkat deh. Ya, sedangkan untuk Tecno Pova 4 memiliki 3 pilihan warna menarik lainnya, yaitu Uranolid Grey, Lava Orange, dan Violet Blue. Ya, ini 3 pilihan lainnya untuk yang Pova 4. Kalau yang tadi Pova 4 Pro, yang ini Pova 4. Nah, jadi mari kita ulang kembali apa saja pengalaman nyata yang dihadirkan dalam Tecno Pova 4 series yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu Tecno Pova 4 Pro menggunakan MediaTek Helio G99 Gaming Pro, AMOLED display 90Hz refresh rate, baterai 6000 mAh dengan 45W flash charge, W stereo speaker, cooling graphic system, Z-axis gyroscope sensor, Panther Engine 2.0, RAM 13GB dan 50MP AI dual kamera. Itu tadi dia dari Tecno Pova 4 Pro. Nah, selanjutnya pada Tecno Pova 4 menggunakan MediaTek Helio G99 Gaming Pro, 6.82 inch dot-in display dengan 90Hz refresh rate, baterai 6000 mAh dengan 18W flash charge, double stereo speaker, cooling graphic system, gyroscope sensor, Panther Engine 2.0, RAM 13GB dan 50MP AI dual kamera. Tepuk tangan dulu buat Tecno. Ya. Jadi hari ini tuh gak hanya 2 smartphone gaming yang dihadirkan ke pasar Indonesia. Nah, tapi Tecno memiliki satu lagi smartphone gaming yang diperuntukkan semua orang. Kalau yang tadi kan untuk yang saya bilang ya, untuk youth, anak-anak muda gitu. Nah, kalau ini untuk semua orang. Ada yang tahu apa